Oke guys, balik lagi di Visibility, Visible and Credibility. Nah sekarang saya sedang bersama mahasiswi berprestasi FISIP dengan siapa? Nama saya Eka Fitri Oktavia. Oke, Kak Eka dari Ilmu Komunikasi dari semester 4. Oke, konsentrasinya apa Kak Eka? Aku konsentrasinya humas. Wow, humas ya. Nah Kak Eka ini adalah juara 1 dari lomba tarung derajat Kota Bogor. Kota Bogor. Wow, luar biasa ya. Ntar dulu deh Kak Eka, aku penasaran deh kenapa sih Kak Eka pilih konsentrasinya humas? Humas sebenarnya bapak aja sih yang pengen humas, makanya aku cuma nerusin aja. Oh nerusin aja ya, kenapa tuh? Bapaknya backgroundnya humas juga kah atau bagaimana? Kok Enggak. bisa tahu humas gitu? Karena kan kalau orang tua zaman sekarang kali ya mungkin ya orang tuanya gitu ya. Kalau orang tua zaman dulu tuh belum tahu tuh ada namanya humas gitu. Mungkin karena bapak kerja di aparat. Wah. Jadi bapak tuh pengennya kalau aku kerja tuh di bapak bagian kehumasan. Kehumasan gitu ya. Kalau papa di aparatnya bagian kehumasan juga. Oh, Bukan. kayaknya udah pangkat jenderal nih. Bukan. Maaf suhu, hati-hati nih. Kagak. Oh, bukan ya? Anggota biasa. Anggota biasa dulu, suka merendah dulu. Ya tahu-tahu nanti ada yang deket rumahnya kayak Eka enggak nih guys ya. Tampangnya ya, liatin ya. Oke. Nah kayak Eka, sebelumnya kan kayak Eka ini kan sebelum masuk humas tentunya kan memilih jurusannya ilmu komunikasi nih ya. Nah sebelum ke ilmu komunikasi pastinya Kak Eka punya, aku penasaran pengen tahu backgroundnya Kak Eka dari SD, SMP, SMA sampai sekarang gitu ya bisa jadi seperti ini gitu kan. Siapa tahu nanti ada alumni dari SD-nya, SMP-nya yang sama gitu kan. Seneng gitu ya. Coba dari SD-nya di mana? Aku SD di SDN Cibulu 2 Bogor. Di tempatnya itu di Asrama Kedung Halang. Kedung Halang, Asrama Bima Kedung Halang. Terus SMP-nya aku di SMP Negeri 15 Kota Bogor. Balas. Dulu sempet ekskul ini sih, Paskibra. Paskibra. Dari Paskibra ke tarung derajat. Oke, nanti kita tanya lagi ya. Boleh. SMA-nya? SMA di SMK Farmasi Tunas Mandiri. Oke, farmasi itu kan makanya kalau kita nggak tahu backgroundnya ini menarik nih ya. Terus kuliah di sini. Abis itu kan aku nganggur dulu setahun. Oh iya gap year ya setahun. Iya, terus aku ikut kedinasan. Kedinasan di Bintara Polisi. Waduh. Memanfaatkan privilege enggak juga ya kayak kalau kita nggak punya sesuatu keunggulan mungkin nggak bakalan bisa masuk juga ya karena kan harus ada iya dong sih. Hoki-hokian aduh kayak deh nggak karena gini kalau ada banyak orang yang dimana walaupun dia punya kenalan di dalamnya misalnya gitu ya, kalau misalnya kita nggak kualifikasinya tidak mencukupi atau tidak memasuki kualifikasinya, tentu kita akan dibuang gitu. Nah mungkin kayak ini masuk dari kualifikasi gitu loh. Jadi hoki itu saya tuh tipe orang yang hoki itu nomor belakangan gitu karena kita sendiri iya karena yang menentukan masa depan itu kita sendiri bukan dari hoki atau apa karena masa depan sudah ada di depan mata kita. Iya kebetulan aku tuh daftar kedinasan kan 3 tahun ya 3 kali. Iya terus yang pertama gugur, kedua gugur, terus yang terakhir nih 2022 tuh aku gugur di Pantuhir. Udah di ujung-ujung banget gugur. Terus akhirnya udah. Sekarang, tapi kemarin katanya bisa masuk ke dinasan gimana tuh? Enggak, kan daftar doang. Daftar doang. Pas gugur yang ketiga kalinya itu yang terakhir sempet ngedown. Terus? Gimana ya? Mau di rumah males, mau keluar bingung, akhirnya kuliah lah. Oke, kuliah di sini belum? Iya, Oke, terus? Kan kalau kedinasan itu kan anjuran bapak, nah sekarang ikut anjuran ibu maunya kuliah. Oh gitu? Iya, makanya aku ya udahlah kuliah walaupun gelombang 3. Oh gitu. Gak apa-apa, saya juga tipe gelombang 4 kok. Ntar dulu kan kemarin sempat 1 tahun kedinasan, tapi udah masuk atau gimana? Baru daftar belum? Gugur semua gitu ya? Iya. Ya berarti bukan masalah hoki-hokian, berarti memang belum rezeki gitu ya. Bukan
kalau masalah hoki kayaknya agak sedih gitu ya kayak tapi nggak apa-apa ya, sekarang kan terbukti bahwa kayak tetap jadi juara, berarti emang kayak bukan jalannya di dinas itu. Iya, santai aja, mengalir walaupun sempet down tadi ya. It's okay lah. Kalau sempet down itu gimana tuh ceritanya? Enggak, cuman kepikiran aja, overthinking gitu ya. Iya kan nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Tuh ya, jadi guys jangan berlarut-larut dalam kesedihan, tetap maju ya nggak sih, ya nggak. Jadi kalau kayak tipe orangnya slow but sure gitu ya, atau gimana? Udah, ikutin alur aja gitu ya, oke. Nah, tadi sempat denger nih ya kayak itu bahwa di SMP itu pernah ikutan paskibra. Betul. Nah, kenapa nih dari paskibra tiba-tiba ke paskibra, tiba-tiba ke tarung derajat itu boxing kan ya? Kalau paskibra itu cuman karena ikut ekskul aja kan SMP. Karena nggak ada ekskul karate kan ada. Aku cuman numpang muka doang di situ. Biar ada ikutan apa ekskulnya gitu ya. Oh gitu. Terus tapi ikutan latihan. Ikut latihan. Cuman akhirnya memilih paskibra karena eventnya lebih banyak sih waktu itu gitu. ya. Kayak wow juga nggak sih? Keren. Suka diundang juga upacara nggak sih? Iya, kalau misal 17-an ya gitu kan? Wah, tujuannya buat itu. Biar dilihat bapak jangan-jangan. Kalau ikutan 17-an nggak keren aja, keren aja. Takutnya kan bapak ada upacara gitu. Jadi pimpin ya kan takutnya gitu. Masuk nggak? Boleh. Oke. Nah tadi kan sekarang ikut dari mamah nih ya, masuk kuliah gitu ya. Terus tapi jurusannya ikut bapak, kehumasan gitu kan. Nah sempat berpikir nggak dari beberapa kali gagal masuk dinas, terus kayak walaupun misalnya dari mamah ya, oh yaudah deh ikut kuliah aja, sempet kayak males nggak gitu, terlintas untuk males kuliah karena kan udah gap year berapa tahun ya gitu kan? Bukan males ya, mager. Bukan males ya, mager. Males gerak, mager, males. Kan udah gap per 3 tahun nih, terus ngelihat anak-anak angkatan di kampus umurnya masih muda-muda kan. Ada sempet kayak minder nggak? Nggak minder. Males aja. Males ya, udah males ya kayak. Aduh ade. Gitu ya. Aduh, bukan yang ngerendahin ya. Gitu, cuman terus, kan nggak seumuran aja. Takutnya nggak cocok. Ternyata pas menjalaninya cocok. Justru kita akan gini. Walaupun kita umurnya lebih tua ya, kalau kita gabung sama mereka justru kita akan merasa lebih muda. Enggak, jadi kita keikutan muda gitu. Bener. Jadi kayak oh iya ternyata usia itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Betul. Oh iya, ya kan begitu. Iya nggak sih? Gitu. Tapi misalnya kalau dari Kak Eka itu misalnya pernah nggak ngerasa kayak nggak nyambung gitu sama anak-anak yang seusia di bawahnya kayak Kak? Nyambung aja kan? Nyambung aja kan? Karena kan aku bagian nyimak. Oh iya, tipe yang mendengarkan ternyata kayak ini ya orangnya. Tapi suka nggak dimintain kayak nasihat gitu sama? Ada sih beberapa. Gitu ya. Tapi pernah nggak nanya kayak gini, kamu umur berapa gitu? Atau nggak kelihatan gitu? Pernah nggak dianggap masih? Pernah. Lulusan SMA tahun berapa? Tahun segini. Ah masa? Emang iya? Kelahiran tahun berapa? Segini. Mereka nggak percaya. Gitu ya. Jadi ya, maaf ya kak. Jadi malah mereka yang sungkan gitu ya. Padahal kita biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi sih aku ya kalau bisa pertama kali lihat Keke tuh kayaknya, ini sosok emang kalau kakak tingkat nih ya, ini kakak angker nih kalau kan. Apaan tuh angker? Ya angker aja. Oke. Iya kayak anak-anak yang sangat tipe-tipikal yang cool gitu kan. Gue kalau misalnya lu senggol gue bacok gitu. Iya gitu, takut gitu ya. Tapi ngerasa nggak sih kalau misalnya kayak tuh kayaknya orangnya tipe-tipe yang orang nggak bisa sembarang orang langsung masuk. Ya nggak? Bisa dibilang begitu, karena kan aku juga nggak suka nyari masalah sama orang lain kan. Maksudnya jangan sampai ada permasalahan lah. Kalau nggak ditunjuk lu nanti. Enggak takut ya. Enggak, dunia kampus mau aman-aman aja. Gitu ya. Ikut tarung derajat juga sebenarnya bukan planning. Jalan aja tiba-tiba. Wah. Gimana ya? Tapi kayak ada misalnya nih ya. Kak Eka kan tadi jalan aja tiba-tiba, tapi kan harus ada ketertarikan dulu nggak sih di awal? Ketertarikan itu pas PBBN 2022 pas awal masuk. Karena ada ini ya pertunjukan pengenalan UKM ya. Iya benar. Pas di situ ada penampilan satu orang nih ditonjok-tonjok.
kok keren ya ngeliatnya. Siapa tuh, cewek atau cowok tuh? Cowok. Oh, kakak cowok tuh keren gitu, ditonjok-tonjok, dia cool ya. Masalahnya bukan satu orang, itu dikelilingin, dipukul-pukulin. Oh, jadinya dikeroyok gitu ya? Dikeroyok, kok keren banget ya, daftar lah ikut. Gitu, itu awal mulanya. Jadi terinspirasi dari kakak seniornya yang ditonjok-tonjok itu. Nah sekarang kakak seniornya kenal, udah ada? Deket kenal. ya sekarang? Deket sebagai tempat Temen latihan aja. gitu. Tapi emang pengennya cuma jadi temen kan ya, cuman Iya menginspirasi lah ya. Karena udah punya pacar atau kurang tahu. Udah punya pacar ya. Aduh, spill nggak? Jangan. Jangan. Nah tadi kan dari cuman ketertarikan bahwa kok keren gitu ya. Atau misalnya Kak Eka pernah ada kondisi di mana posisinya kayak Eka itu pernah, maaf ya katakanlah dibullying, ditonjok atau apa gitu, kalau kayak misalnya pengen terasa ingin membalas ke orang itu atau bagaimana? Enggak kok, ikut tarung derajat itu emang menarik aja. Nggak ada ya? Lebih karena menarik dan juga buat perlindungan diri ya. Buat perlindungan diri ya? Iya. Jadi nggak ada hal-hal yang dibalik itu semua. Nggak ada, kan kita harus menyiapkan dulu. Oh gitu. Masa nunggu musibah baru latihan? Iya benar-benar. Takutnya ada pengalaman sendiri gitu ya. Aman. Ada ya, aman. Nah tadi kan saya lihat backgroundnya tuh tadi Kak Eka denger gitu ya, SMP-nya itu ikutan Paskibra. Nah SMK-nya farmasi ya, berarti Farmasi. SMK dong SMK. Ya kan farmasi. Nah itu dari mana tuh farmasi itu ikutan ke ini tuh, gimana tuh? Itu dipaksa sih. Dipaksa juga. Dipaksa sama orang tua. Ya kan, ya gimana ya, anak dibiayain hidup, ya udahlah nurut aja. Nurut aja ya, untungnya kayak ini baik ya orangnya ya, nurut aja gitu apa kata orang tua ya, nggak berontak, nggak apa ya. Harus nurut. Harus nurut ya, Masya Allah, Insya Allah solehah ya nak ya. Amin dong. Amin. Gitu ya, jadi tujuannya ikut kedinasan tadi ya dari farmasi. Betul. Itu sebenarnya ya, jadi biar ada jenjangnya seperti itu ya. Luar biasa ya, jadi emang dari orang tuanya udah ada planningnya gitu ya. Nah sekarang kalau dari humas nih misalnya, kayak kamu mau jadi apa? Jadi humas juga tentunya atau jadi gimana? kehumasan juga. Jadi kehumasan tapi juga. aku ngambil instansi pemerintahan paling ya. Iya. Cuman belum ada bayangan sekarang. Masih ngejalanin dulu. Bener nih, belum ada bayangan. Nggak didorong lah ya orang tua. Kan dari tadi didorong orang tua mulu ya. Ya nggak, ayo ya kan nurut aja. Oh ya nurut aja. Semoga rezekinya ada ya. Amin. Karena kan tadi kan balik lagi ya, misalnya kalau emang sudah rezeki gitu kan, memang sudah jalannya, memang itu jalannya kayak Eka ternyata di situ ya, bukan di dinas kesehatan tapi bagian kehumasan ternyata gitu ya. Nah selama ini setelah menjalani 4 semester berarti ya, kan tadi semester 4 ya, di sini tuh apa aja yang didapat kayak Kak? Temen. Satu, teman. Lingkungan baru, pengenalan baru, dan temennya ini bukan cuma dari Bogor aja nih. Asik. Iya kan? Iya betul. Dari Sabang sampai Merauke dari Sabang ada sampai semua. Merauke ada semua. Apalagi di UKM Tarung Derajat itu kan dominan sama anak timur, orang-orang timur kan? ya benar. Dari situ baru ketemu tuh awal kali pertama orang timur. Agak shock kultur ya. Iya, ya nada kan? bicaranya beda. Penyampaiannya juga beda, cara bercandanya beda. Iya, kita harus hati-hati. Bener-bener gitu ya. Baru kenal, kelihatannya sangar ya, ternyata baik-baik banget. Mereka kalau udah kenal sangat protektif banget sama kita nggak sih, kayak bener, misalnya jadi ngerasa dilindungin. Iya kan, bener kan, sangat protektif. Beda gitu. banget ternyata. Beda banget kan. Jangan lihat dari tampang itu namanya. Don't judge book by the cover ya guys. Tapi kalau misalnya aku yang tadi penilaian aku terhadap Kak Eka bener kan ya berarti ya. Kak Eka tuh orangnya nggak sembarangan bisa didekati. Asik. Iya. Iya atuh. Jadi buat nanti para cowok nih, mungkin teman angkatannya ada yang tertarik sama Kak Eka, hati-hati ya. Maksudnya harus ada banyak cara untuk mendekati Kak Eka. Mahal nih orangnya. Ya dong, cewek itu kan mahal gitu kan. Nah, Kak Eka ya, tadi kan Kak Eka kan ikut tarung derajat ini itu cuman gara-gara kayak wow keren gitu doang ya, penampilan doang gitu ya. Tapi bisa sampai juara 1 kayak gini sekota Bogor gitu ya. Itu gimana ceritanya tuh? Gitu. Panjang ceritanya. Nah, panjang coba banget. tolong jelaskan dari pertama awalnya gitu. Pertama nih, kan PBBN beres. Ikutlah tarung derajat bulan Oktober tahun 2022. Itu baru mulai join latihan. Seminggu 2 kali. Latihan. Pelatih nyuruh saya dan teman-teman yang lainnya buat latihan di GOR. Di GOR. Nah udah deh dari situ mulai latihan.
bonyok cedera mah biasa lah ya. Bonyok cedera biasa lah Kan ya. ini kan pilihan. Oh iya benar pilihan. Kalau pilihan berarti harus siap harus sama siap. konsekuensinya. Benar ya, terus bonyok, cedera biasa, terus habis itu udah gitu, udahlah diikutin event wali kota ke-1 itu tahun 2023. 2023. Oke. Iya, itu Pertama kali tanding langsung juara. Alhamdulillah. Wow. Itu lawannya siapa aja? Waktu itu lawannya anak IPB sama anak GOR. Anak GOR. Karena ditanding persatlat. Oh, persatlat itu berarti per klub ya, maksudnya kalau dalam ituan atau divisi ya kan ya. Pokoknya ada tempat sasana tuh diaduin. Sasananya ya, gitulah. persasananya diaduin terus ya udah di situ deh mulai dah tarung-tarungan. Tarung-tarungan ya. Deg-degan. Yang paling banget menantang lawannya siapa nih antara yang tadi anak apa? Kalau di wali kota ya? Di wali kota. Wali kota tuh yang paling menantang dari Satlat GOR Pajajaran. Kan situ mah gudangnya Iya, atlet. gudangnya atlet ya. Jadi semuanya pasti di situ ada ya. Itu perebutan final itu. Wow. Jadi dari berapa peserta tuh? Kalau peserta banyak ya kan, soalnya kan banyak kategorinya. Usia dini, pelajar, mahasiswa sama umum. Aku masuk yang di mahasiswanya. Dari mahasiswa itu berapa peserta yang Kak Eka lawan? Aku kalau yang wali kota 1 itu 3. 3 itu aja berarti yang 3 itu ya? Iya. Dan Kak Eka juara satunya gitu ya? Berarti memperebutkan 1, 2, 3 aja ya? Atau juara cuma 1? Iya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya, berarti Kak Eka juara satunya. Yang paling berkesan ketika melawan GOR, Sasana GOR itu apa? Yang paling ini apa ya? Sebenarnya semuanya menantang. Karena baru pertama kali itu banyak tipe-tipe atlet, tipe-tipe petarung itu kan beda-beda. Iya benar ya. Jadi, aduh ini gimana? Terus? Udah, diatasin aja lah, jalan aja. Pernah nggak kayak misalnya kan tadi kan cedera bonyok biasa ya, itu sempet ada kena bonyok nggak, cedera nggak ketika sama si yang Sasana GOR itu? Kalau GOR cuman ini doang ya, tulang kering agak retak aja. Oh, tulang kering cuman agak retak guys. Masih bisa disambung kan di lem? Aman kok, cuma jendol dikit. Oh, jendol dikit, aduh. Jendol dikit tulang kering itu berapa lama tuh nggak bisa jalan atau apa? Langsung bisa jalan, cuman nyeret. Diseret dulu. Sampai sekarang bisa normal lagi berapa lama? Aman. Cuman ya sebulanan paling, bentar doang. Bentar doang ya, sebulan ya. Terus itu kuliah gimana tuh selama 1 bulan kuliah, itu? Ya. Online ya? Bisa datang tetap sambil diseret gitu ya kakinya atau pakai tongkat? Sambil ya dibawa jalan normal aja, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu ya. Dan nggak perlu tahu lah orang-orang gitu. Yang penting mah gue juara gitu ya sih. 2023 lalu tuh ya, berarti ya. Ada event lagi 2023 Agustus. Yang mana nih? Kalau itu wali kota itu yang mana yang nih? ini. Yang mana? Wali kota yang ini ya? Ini wali kota 1. Ini wali kota 1. Wali kota 2. Wali kota 2. Ini yang gubernur. Ini yang gubernur ini se-Jawa Barat ini kemarin ya, yang juara 1 juga. Ya alhamdulillah. Wow. Baru coba-coba udah juara 1 ya guys. Itu mentalnya gimana? Mentalnya ketika gimana turun? ya? Aduh, kalau ngomongin mental gimana ya? Dikuat-kuatin sih, kan pelatih banyak senior juga yang ngebantu kita buat nge-up mental. Lagian kita latihan kan sama ini ya, ditarungin sama cowok-cowok ya. Oh gitu. Jadi ya lebih kuat lah insya Allah. Lebih kuat lah insya Allah ya gitu. Terus untuk kayak ini kan baru pertama kali misalnya nih, aduh gue menang gak ya? Pernah sempat ada pikiran gitu nggak? Justru yang wali kota pertama itu nggak nyangka menang. Gitu. Apalagi yang gubernur. Ya bau kencer lah, baru turun banget, baru turun di matras. Menang. Ya. Jadi kayak ini nih, ya itu ya maksudnya kayak apa? Coba-coba berhadiah gitu loh, kayak apa sih? kayak gitu loh, maksudnya kayak nggak nyangka gitu ya, padahal baru terjun udah kayak ya udah kayak atlet profesional aja gitu, atau ya beruntung gitu. Iya kan, makanya kan. Kalau ini beruntung, nggak beruntung juga sih, tapi memang berarti kan hasil dari latihannya kayak memang cocok di situ. Iya begitu. Karena kalau misalnya kita nggak siap sama latihannya ya kan, yang tadi seminggu 2 kali ya. Iya. Iya kan? Itu seminggu 2 kali latihan normalnya. Normalnya kalau mau kejuaraan biasanya kejuaraan berapa? Paling seminggu kita istirahat 1 hari. Berarti terus ya? Terus, di tempat yang berbeda. Ya? Di tempat yang berbeda, iya. Intens. Nah itu kan nggak semua orang bisa bertahan loh kayak tadi kan misalnya kayak lagi, apalagi kalau cewek itu kan ada datang bulan ya kan? Iya, itu kan, nah itu latihannya gimana tuh kalau lagi datang bulan? Tetep di-push, cuman ada momen kayak udah gimana ya, cewek-cewek pasti ngerasain kan rasanya sakit halangan tuh.
gitu ya. Terus itu gimana tuh kalau Kak Eka lagi latihan misalnya, aduh coach misalnya gitu, aku Aduh, Kang, bentar Kang, oh, bentar. bener, gitu. Tapi dikasih izin nggak? Kasih. Dikasih, takutnya manja loh gitu kan. Ada Enggak coach gitu. dimarahin. Oh enggak. Kang, izin Kang. Gitu, terus gitu dong udah langsung ngerti gitu. Ya kan harus nahan, harus gitu. kuat, harus gitu. strong. Terus dikasih waktu jeda berapa menit untuk istirahat? Sampai beres. Sampai beres. Maksudnya sampai beres gimana tuh? Sampai beres latihan? Enggak, sampai beres sakitnya. Sakitnya. Kan itu nggak bisa itu sakit terus. Makanya harus dikuat-kuatin, karena anggap aja sakit itu cuman ilusi doang. Wow, gimana caranya tuh bisa? Gimana caranya tuh bisa? Anggaplah sakit itu ilusi doang gitu, gimana caranya? Ya gimana ya, Iya. itu kita kan harus suges diri kita ya. Yo, cuman sakit dapet doang. Oh. Gitu dah, pokoknya harus dikuat-kuatin lah. Karena aku tuh kalau udah milih jalan ini, aku harus tahu hasilnya seperti apa. Nggak bisa aku putus tengah jalan tuh, nggak bisa. Kayak kepikiran jadinya. Oke, tuh kan bener kan, berarti emang dari Kak Eka-nya sendiri, bukan karena beruntungnya, itu gara-gara usahanya Kak Eka. Karena tadi Kak Eka tuh tipe orang yang harus memberikan yang terbaik orangnya. Iya gitu benar. Kan, ya kan, versi terbaiknya kayak gitu. Aku udah milih jalan ini, masa mau putus di tengah jalan. Tapi ada nggak sih niat ke depannya nanti Kak Eka buat mau lanjut lagi misalnya ke PON? Insya Allah ada ya, tapi kan aku nunggu arahan dari pelatih dulu. Dari pelatih dulu ya, gitu ya. Berarti kalau dari kamu tuh berarti bisa mewakili dari Bogor ya? Bisa Bogor, dan bisa Jawa Depok, Barat. Kak. Bisa. Gitu juga ya nanti ya di PON-nya. Wah keren banget nih. Baru tahun 2023 nyemplung berarti ya? Iya. Nyemplung di dunia tarung derajat gitu ya. Terus langsung jadi atlet juara. Gubernur, wali kota Bogor. Aduh, ini keren banget nih Kak. Tapi nih Kak, aku mau tahu deh bedanya tarung derajat sama apa namanya yang lain-lain, boxernya apa bedanya? Bedanya apa ya? Kalau tarung derajat tuh sebenarnya aku tuh baru kenal tarung derajat itu pas PBBM. Tarung derajat itu apa? Oh ternyata bela diri. Terus gitu. aku cari tahu ya bedanya sama boxing. Bingung sih sebenarnya. Cuma kan kalau boxing kan dia lebih banyak ya, lebih bebas ya. Ada mainan kaki ke bawahnya kan. Kalau kita nih boxer tarung derajat tuh terbatas dengan aturan. Ada beberapa aturan. Kayak kena muka nih, sampai oleng lawannya itu dapat poin lebih, dapat poin paling tinggi. Oh gitu. Iya, jadi nyerang juga harus pinggang ke atas, nggak boleh nyerang belakang. Gitu. Jadi lebih aman lah ya buat kitanya juga. Berarti kan kalau boxer itu kan, makanya tadi kan aku nanya ya, kalau misalnya Kak Eka tuh pakai pengaman gigi gitu kan? Pakai. Karena banyak ada yang di boxer tuh kan yang nggak pakai juga ya gitu ya, kalau nggak salah kalau di boxer. Itu kayaknya udah pro kali udah ya. Pro ya gitu ya. Kak Eka mau nggak tuh kalau kayak gitu? Ya kita coba nanti ya. Pernah nggak sih sempet ngalahin lawannya sampai yang oleng itu dapat poin itu segede itu? Aku sebenarnya dari wali kota 1 pernah nge-KO-in. Wah, menang KO guys, keren banget. Terus gimana itu lawannya? Itu si yang gor itu? Itu yang KO itu IPB. Aduh, gak enak nyebutnya ya. Gak apa-apa lah ya. Anda kan kita bangga ya, jadi kuliah di Unpak nih gara-gara Kak Eka, jadi bangga kita gitu. Di FISIP terutama ya. Join tarung derajat ya. Iya, jangan lupa join tarung derajat ya buat ketemu Kak Eka nih gitu ya. Terus jadi dia pingsan langsung dibawa UGD? Enggak pingsan, KO aja, udah nggak bisa meneruskan, gitu. diberhentikan sama wasit ya udah. Oh gitu. Beres. Oh iya gila. Dalam satu kali pukulan atau bagaimana? Satu kali ronde? Bertubi-tubi lah. Bertubi-tubi. Cuman aku bagusnya aku tuh di ini sih, tangan kanan masuk. Woi. Jadi langsung offense, defense, asik. Pak, gitu ya. Aduh saya takut nih. Aduh ya sama kayak ini. Jadi tadi berarti bedanya hanya di aturan-aturannya ya. Aturan-aturannya gitu ya. benar. Jadi di depan nggak boleh ke belakang ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya faultnya ya, misalnya kayak itu ya. Dilarang lah istilahnya gitu ya. Iya. Nah kalau Kak Eka sendiri, tadi kan udah pernah ngalahin orang sampai KO. Kalau Kak Eka sendiri tadi selain yang parahnya cedera retak-retak, ada lagi nggak misalnya sampai bonyok gitu? Nggak ada, paling biru doang muka, tapi itu nggak apa-apa sih, maksudnya ya udah biru doang. Biru doang ya, gitu ya. Di belah mana tuh? Lipis? Di sini di kiri. Di kiri mata. Iya, pernah ini kuping sampai budek. Sampai budek pernah. Itu gara-gara dipukul. Ada rasanya gimana tuh kayak? Rasanya nggak denger. Nggak denger ya, sih kan nggak denger. Ya maksudnya pas dipukul tuh ada teng gitu atau gimana? Teng.
Gitu ya? diem dulu. Dicek besoknya ya udah terapi 3 minggu. Oh 3 minggu, tapi masih aman gitu ya, bisa Aman, ya. sekarang udah aman. Takutnya, iya sekarang sih kerasa iya sih aman, maksudnya ya Allah ya. Itu kalau orang tua mendukung ya? Orang tua mendukung, justru aku latihan tuh nggak boleh ngeluh pas di rumah. Oh gitu. Nggak boleh ngeluh. Karena itu pilihan kamu. Betul. Tadi bilang gitu ya. Iya, Oke, terus jadi di rumah juga didikannya gitu. Oh, Di gitu. rumah nggak boleh ngeluh. Jadi ketika Duma capek, nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah. Nggak. Nggak pernah. Pernah tapi nggak ditunjukin. Pernah tapi nggak ditunjukin. Karena apa? Bapak aku ya pokoknya nggak boleh lah, harus jadi anak yang kuat, harus jadi anak yang strong. Karena memang latihannya itu sudah dididik dari orang tuanya harus jadi cewek mandiri. Iya betul. Ya, jadi Aku harus jadi alpha cewek banget. kuat. Geng alpha guys. Aku juga geng alpha. Ya benar ya. Kalau orang-orang kayak gitu tuh gimana ya? Sebenarnya kita nggak mau merepotkan orang lah ya jatuhnya ya, gitu ya. Jadi ya udahlah, pahit manisnya kita telan sendiri gitu ya. Keren banget. Orang tuh cukup tahu hasilnya aja. Wih. Prosesnya biar kita sendiri yang ngerasain. Waduh, gitu. tapi kalau misalnya pernah nggak kayak budek kayak gitu tuh, kayak orang tua, kamu kenapa gitu, kayak khawatir gitu atau kayak gimana gitu? Enggak, biasa aja. Kayak yaudah lah. Bilang aja, Bun nanti Eka mau ke TPS ya, dirujuklah ke rumah sakit. Ya udah jalanin. Jalan, udah gitu aja. Udah gitu aja. Gitu aja. Udah. Luar biasa orang tuanya ya. Dan lebih luar biasa lagi Kak Eka. Ya. Kayak, gue nih diperhatiin gak sih? Sempet kayak gitu gak? Mereka perhatian sebenarnya, mereka peduli, cuman biar anaknya jalan sendiri. Jadi tipe perhatian orang tuanya adalah mungkin ketika anaknya, maksudnya gini, kalau dia mampu kok gitu, gue mendidik dia untuk bisa menjalani itu gitu ya. Iya, lagian juga aku masih bisa jalan sendiri kok. Iya, aduh. Berapa bersaudara? 2. Penasaran, jadi anak pertama punya adik cowok? Cewek, oke. Karena kan namanya Eka pasti pertama gitu ya. Cewek? Oke, kelas? 2 SMA. 2 SMA, nah makanya itu guys ya, anak pertama soalnya, makanya didikannya harus lebih ekstra ya, atau begitu? Ya begitulah. Nah ngomong-ngomong anak pertama, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gimana ya, kayak akan dijadikan tulang punggung, misalnya gini, kamu harus ngejagain adik kamu gitu, misalnya kayak gitu, pernah nggak ngerasa terbebani seperti itu? Enggak sih. Enggak ya? Karena orang tua kan juga masih mampu menghidupi ya. Asik. Cuman aku berjalan di pilihan aku aja. Oh gitu. Orang tua bagian semangat Gitu ya. Cuman support ya. Support aja. Nggak, pernah nggak kayak kamu tuh kayak curhat sama orang tua kamu kayak misalnya, Bun, aku capek, kayak aku kayaknya salah deh memilih ini gitu. Pernah nggak ada masalah itu? Nggak pernah. Enggak, aku nggak pernah ngeluh kayak gitu. Pernah ngeluh kayak gitu. Terus kayak misalnya kayak Kak Eka tadi kan gagal 3 kali kedinasan gitu ya, daftar kedinasan. Pernah nggak kayak, Bun, kayaknya aku nggak cocok di sini deh gitu? Enggak. Tapi emang orang tuanya langsung gitu? Justru pas tahu namanya nggak disebut nih, pas pantuhir sedih ya, pas perjalanan pulang ke Bogor sedih, tapi dipikir-pikir kata bapak lu gowo aja. Terima aja gitu. Terima dan coba jalan lain. Jalan lain gitu ya. Oh, jadi memang orang tuanya sendiri yang memang langsung kayak kepikiran gitu ya, bahwa oh ya berarti anak gua nggak bisa nih di sini gitu atau gitu ya. Ya nggak sih. Jadi tipenya kayak kan karena ngikutin mau kemauan orang tua. Orang tua gitu ngikut ya. Maunya gimana ya jalan gitu ya. Iya, kayak jadi atlet kan bukan planning. Iya, benar. Cuman ikut latihan, disuruh ke gor, ikut tarung, kok menang. Iya sih. Sebenarnya bingung karena baru turun banget itu. Iya. Baru turun bener gitu ya, diajak langsung tanding ke kejuaraan gitu. Pernah ada nggak sih yang selain Kak Eka yang ditunjuk untuk jadi kejuaraan di tarung derajat di Unpak ini? Banyak kok. Anak FISIP ada, anak ekonomi, anak teknik juga banyak. Banyak kok. Banyak kok gitu ya. Cuman memang Kak Eka yang lolos dong. Ya dong, berarti dong. Wah, keren banget ya. FISIP yang punya guys, nih Kak Eka nih yang punya gitu ya. Oke, berarti Kak Eka, aku pengen tahu deh, pernah nggak ada kata-kata dari orang tua yang menyentuh dari ke Kak Eka? Pasti Kak Eka pasti ada yang disentuh nih. Nggak mungkin Kak Eka bisa seperti ini kalau nggak ada dari katakanlah tuah dari orang tua.
apa ya nih, jadi sekali turun ke matras tuh harus menang. Latihan keras sampai matras tuh kita harus menang. Udah itu aja. Udah gitu aja. Harus menang. Harus menang. Harus menang. Kan benar kan? Harus Itu menang, jadi aku tekanan bilang. dari orang tua juga gitu. sebenarnya harus menang. Harus menang. Oke. Kan? Berarti itu That's right. caranya, lo harus menang. Makanya kan dari tadi dibilangin bahwa kayak emang udah disiapkan untuk menang gitu. Ya kan? Kan the power of mind ya. Nah ya kayak Kak, tadi kan udah ngejelasin nih bahwa kayak Kak itu adalah anak pertama gitu ya, punya adik cewek gitu ya. Pernah nggak Kak Eka tuh berharap adiknya itu akan mengikuti jejaknya Kak Eka? Enggak. Kenapa? Kelihatan. Kelihatannya kenapa? Dia nggak suka berantem. Oh iya. Bener-bener anak cewek banget. Anak cewek banget gitu ya? Ya pokoknya beda banget. Oh gitu. Dia sukanya masak, Oh gitu. main-main yang sesuatu yang cantik-cantik. Beda banget pokoknya sama Beda aku. banget lah ya. Nggak cocok, dia nggak cocok. Nggak cocok gitu ya. Jadi emang udah nggak cocok gitu. Emang udah kelihatan udah sih. Kelihatan ya. Pernah ribut gak sama adiknya? Masa iya nggak pernah? Apalagi masih SMA ya. Iya. Dua SMA berarti bedanya berapa tahun? 6 ya? 6 tahun. 6 tahun ya, berarti kurang lebih 6 tahun ya masih labil-labilnya lah itu ya. Aku punya cerita deh. Oh iya, apa tuh ceritanya nih? Waktu di Bandung 2003 yang kejuaraan gubernur itu kan aku sebenarnya lagi cedera ya, pinggang aku sakit. Iya. Nggak tahu kecetit, nggak tahu pemanasannya kurang bener ya di sini. Panggil tukang urut, latihan, ada momen sampai latihannya bercucur air mata, itu nangis karena sakit. Sakitnya itu sakit nahan, bukan sakit ketonjol. Terus? Ternyata aku dipilih buat ikut kejuaraan gubernur itu kan. Yang juara satu ini. Ya, enggak, sebelum ini. Sebelum Pokoknya ini. masih seleksi Masih di seleksi. Kota Bogor. Oh, oke. Kirain aku nggak kepilih karena lagi cedera. Ternyata kepilih. Oh, kepilih. Oke. Terus? Udah gitu, latihan. Terus datanglah ke GOR kan. Ke GOR maksudnya ke Bandung Ke Bandung, Kita ikut kejuaraan. Itu aku main 3 kali. Main ke-1, main ke-2, main ke-3. Nah, pokoknya aku pernah split pas lagi tarung. Jadi Kok bisa kaki begitu? aku nyangkut di leher lawan. Lagi nendang, nyangkut. wasit nggak berhentiin kan, mundur dong. Nah itu kaki masih nyangkut. Lah, kok bisa? Jadinya split di matras di tengah lapangan. Set. Aduh. Beneran. Terus gimana tuh rasanya? Rasanya sakit. Terus akhirnya gimana tuh? Ya permainan masih lanjut. Masih lanjut? Iya. Oh. Kerasanya pas besoknya, pas mau final. Aduh kok kerasa ya? Terus gimana tuh? Dicek dong? Enggak, lanjut aja. Terus? Cuman kerasa doang. Kerasa doang. Oke, setelah itu masuk seleksi ke tahap selanjutnya. Masuk ke final kan? Final. Tuh aku lupa deh lawan sama siapa. Nah di situ juga aku pas udah mau menit-menit terakhir nih, dengkul aku ketendang. Yang tadi cedera itu apa? Yang cedera, ini dengkul aku ketendang. Geser, nggak tahu apa ya. Yang bekas yang wali kota itu? Bekas ini bekas gubernur. Bekas Pas- gubernur pas ya? perebutan Gubernur. final itu. Nggak bisa jalan. Nggak bisa pencet, jalan. nggak bisa apa ya, nggak bisa dilurusin kakinya. Jadi jalan nekuk. Terus gimana tuh? Tapi menang? Tapi menang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi menang, kan Oh, luar biasa iya ya. luar biasa ya. Luar biasa ya. Nggak, ini badan apa ya gitu ya, kok bisa nahan semuanya dari kecetit di sini gitu. Itu kecetit tuh gimana tuh ceritanya sampai sembuh lagi tuh bisa? Sembuhnya proses sih, bahkan sekarang masih kadang suka sakit. Jadi suka sakit. Oh lama gitu. sih. Pas seleksi juga masih sakit sebenarnya, masih kecetit Itu juga. Sakit banget. Sampai soalnya sampai keluar air mata kan. Pengobatan itu justru pas beres Agustus, pas beres tanding. Pas beres tanding. Baru mulai diurut, minum vitamin. Berarti selama latihan untuk menjalani kejuaraan itu masih sakit semuanya dalam tubuh ini. Sampai yang tadi split juga itu baru diperiksa setelah Agustus itu dong berarti dong. Kalau split itu nggak diperiksa, kan emang sebenarnya bisa split. Cuman ini terlalu mendadak. Terlalu mendadak ya kan, Lawannya mendaratnya. kan agak tinggi, Iya, nyangkut di leher. langsung Dimundurin dimundurin, nih sama langsung wasit. truk gitu dong kaki. Kebayang. Jadi split nih ke bawah. Dret, itu harusnya diperiksa kayak Kak. Tapi aman kok. Aman ya. Aman. Merasa aman ya. Bener ya. Aduh, kayaknya. ini kayak ini luar biasa ya, berarti kan udah dari depan belakang udah semua dirasain ya. Kalau Aduh. juga petarungnya. Kalau misalnya aku giniin sakit nggak? Ente. Ente nya Aman. aman wae nya gitu ya. Oh Sunda ya nama tadi mah Betawi sih ya. Ya jadi apa-apa ngomongnya kayak ini kayak
orang Betawi sih Gana gitunya. Ayeuna mah ieu nya Sunda keluarnya gitu. Nah, berarti emang dari papa mama tuh Sunda semuanya ya backgroundnya ya? Enggak. Jadi gimana ceritanya nih orang banyak banget logatnya bisanya ya berarti ya? Enggak, Terus bapak dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jogja, Bukan, Purworejo. Purworejo, Ibu dari Aceh. Aceh, wow. Numpang lahir di sini gitu ya istilahnya, gara-gara ikatan dinas bokap ya. Jadi gitu ceritanya. Jadi dia numpang lahir doang di sini. Blasteran ya berarti ya. Blasteran. Iya, Jawa, Purworejo, Aceh. Kalau disingkat itu berarti Puraceh. Purworejo Aceh. Gayo. Oh, Gayo. Apa Oh, tuh? Gayo. PG aja udah PG. Oke lah. Purworejo, Gayo udah kita aja PG aja lah ya, pilihan ganda ya gitu. Dari wah kayak ini luar biasa ya, tapi bisa apa ya masuk ke kultur Sundanya gitu ya. Tapi kalau misal pulang kampung, pernah nggak pulang kampung ke Aceh gitu? Pernah. Itu shock nggak kalau misalnya ngomong bahasa Sunda di sana? Tapi aku ke Aceh kayak 7 tahun yang lalu deh. Wow, 7 tahun yang lalu berarti. Bukan, dari 2012. 2012. Udah lama SMA ya kamu ya. 12 tahun yang lalu itu iya. God. Wow. Banget. Berarti SMP kelas 3 ya? SD kelas 1. Wow, SD kelas 6. Kelas 6 belum ngerti itu. Iya, udah lama banget ya. Mau ada rencana lagi nggak pulang ajak? Pengen sih. Apa manggilnya Bunda? Iya ya Bunda. pulang yuk. No, Bunda pengen ke Gayo katanya, pengen ketemu kayak Tekurian. Iya sih, siapa tahu dijodohin nanti di sana. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kalau ke rumahnya ayah atau bapak gimana? Bapak kayaknya sekitar setahun yang lalu. Setahun yang lalu, karena deket kan ya, bisa melalui lewat jalur darat. Iya, ya kalau kan? ke Aceh kan Lumayan ya ininya, ya tahu gitu ya. Tapi berarti lebih deket sama keluarganya ayah ya bapak ya. kalau secara apa nih kekeluargaan Iya. lebih dekat keluarga Aceh. Kan jarang ketemu atau gimana? Banyak yang merantau kan? Wah iya, ada paguyuban Gayo Aceh ya di sini ya. Iya. Jangan-jangan ketemunya di warung Aceh? Enggak, di mana? Takutnya makan mie Aceh sambil paguyuban gitu. Enggak kan ke rumah gitu rumah. silaturahmi lebaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu ya. Disuguhin mie Aceh tetap enggak ya apa kopi Aceh. Kopi dia iya. Iya kopi Aceh pasti ya. Iya kan daerah Bunda itu daerah penghasil kopi. Oh iya di sana kopi Gayo ya. Gayo. Nomor 1 juga loh di Indonesia. Keren ya? Iya keren banget. Tapi Bunda suka jangan-jangan Bunda punya tanah di Aceh. Punya iya, kirimin dong ke sini kopi Gayo. Bunda ya Bunda kopi Gayonya nggak usah banyak-banyak, 1 hektar aja. Gak tahu diri emang ya. Bunda terus yang mau daftar ya buat jadi calon mantunya Bunda nih. Aduh kebunnya banyak di Gayo. Ya orang kaya nih. Enggak ya, amin nggak sih? Amin ya, siapa tahu dapat warisannya banyak. Jangan lupa bagi-bagi 20% aja nggak apa-apa. 20% aja ya. Iya, 20% aja. Oke, Kak Eka itu punya ini nggak sih kayak di dirinya Kak Eka itu tadi selain kayak kalau udah terjun ke matras harus menang, tapi gini dari diri Kak Eka itu untuk bisa sampai saat ini gitu ya, pasti kan Kak Eka punya katakanlah penyemangat buat hidup Kak Eka. Apa sih? Kayak tagline atau apa gitu. Biasanya kalau aku tuh kayak membuat aku punya tagline fantastic. Jadi kayak aku tuh selalu merasa bahagia karena gini, kalau aku merasa bahagia, insya Allah aku akan memberikan kebahagiaan juga buat orang lain gitu. Pernah gak kayak gitu? Penyemangat motivasi tuh. Iya, motivasinya. Yang penting aku masih semangat aja sih dalam menjalaninya. Nggak ada yang motivasi gimana ya. Karena itu tadi ini pilihan aku. Aku harus tahu hasil akhirnya gimana. Oh gitu. Jadi tetap ngejalanin aja lah, nggak usah dibawa beban. Oh gitu. Iya. Jadi kayak kau tuh tipe orang yang optimistis ya? Atau ambis? Di mix kali ya. Di mix kali ya gitu ya. Oke, jadi optimistis dengan ambisius gitu ya. Kalau iya sih cenderung kayaknya kuat banget karakternya sih kayak gitu. Jadi kayak ya itu tadi gue harus menang gitu ya. Gimana caranya gue harus menang gitu sampai lutut kecetit ya dan split itu udah kebayang sih guys ya. Gue udah pakai tongkat. aduh ya. Iya, Tapi
itu. Bunda bapak nggak pernah nanya tuh? Nanya gimana? Kenapa tuh gitu? Oh, bapak pernah waktu Iya, itu. Oh, kirain cuman kesleo biasa. Oh gitu. Oh gitu doang. Tanggapnya gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Oke, kesleo biasa. Gimana tuh perasaannya kayak Kak? Udah biasa sih. Ini luar biasa ya orang ini ya, parah banget. Kayak Kak, tolong dong kasih motivasi ke teman-teman biar bisa nanti jadi kayak Kak. Teman-teman yang punya hobi atau minat di bidang non akademik, semangat ya, latihan terus, latihan. Insya Allah jalannya nanti ada. Amin. Ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalnya mau jadi KEK, ya tadi harus ya kalau lo udah pilih sesuatu ya harus tanggung jawab sampai akhir. Betul gitu kan ya. Nah itulah semua orang sukses di dunia itu pasti seperti itu. Jadi mereka tuh kalau gagal coba lagi ya berarti kalau misalnya sudah gagal berkali-kali ya coba kita yang lain gitu ya. Coba dulu. Iya, Siapa dulu. tahu rezeki Nah, kayak gini ya kan. Gak ada yang tahu baru nyoba udah langsung melejit gitu ya. Oke, kayak aku mau apa namanya? Lihat kayak dong tampilan kalau tarung derajat gimana? Coba lawan dia, coba lawan aku. Aku enggak ya gimana, jangan lawan beneran ya, gue kalah pasti, itu udah pasti kalah. Jadi kayak ada nggak kayak jurus yang paling ke Eka apa ya, kayaknya ini jurus pamungkas gua nih yang bikin KO gimana tuh, yang gimana? Enggak ya, coba lihat dulu, coba dah coba sambil pakai aja udah, kan udah biasa dapat menang, coba. Kan gini ya? Iya. Tangan kan gini. Terus satu. Nah, ini yang masuk. Oke. Woi, karena kan tangan kanan ini sambil masak gitu. Kalau gini doang kan Iya, kurang ya. Masukin. Oke. Coba. Gitu, kalau defend gimana caranya defend? Misalnya teteh mukul aku. Oke, aku pukul ya. Pukul. Cia. Oh iya benar harus cepet ya, ya. Coba lagi ya. Lagi. Boleh ini boleh? Apa? Boleh. Boleh ya. Boleh, mau apa? Yang ini nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Yang belakang nggak boleh ya. Silakan, Tapi kalau silakan. oke, sip. Kalau bisa nggak, udah tahu ya. Oke, lagi. Gimana sih caranya? Aku kalau misalnya kuda-kudanya gimana? Senyamannya. Senyamannya aja. Gini, oke. Boleh lagi Oke, kita lagi nih. ya. Salah. Oke. Oh, ini langsung nyari bawah. Wah, iya bener. Ya bener. Apalagi? Oke, coba kaki boleh nggak? Boleh, oke. Tapi kalau jatuh, maaf ya. Enggak. Kalau boleh begini nggak? Harus angkat. Oh, harus angkat. Kakinya terus angkat. Berarti nggak boleh begini ya? Nggak boleh. Nggak boleh nendang. Kalau beberapa bela diri emang dibolehin. Nah, iya. Cuma kalau di kita nggak boleh. Jadi cuman kalau kaki bolehnya ke? Boleh lurus tapi harus samping. Oh gitu. Iya. Oh, jadi kayak gini. Samping. Maaf ya. Iya, silakan. Misalnya kalau agak mundur mungkin kayaknya boleh. Oke, sip. Misalnya gini ya. Hup, gitu. Boleh ya? Kalau ke muka gimana? Boleh. Gitu. Kalau aku tabrakin baru masuk. Tabrakinnya gimana tuh? Coba pelan-pelan gak apa-apa. Aku bismillah bisa lah nih ya. Aku tahan ya. Set. Oh gitu. Langsung masuk. Jadi gini, tabrakin tangan, set gitu ya. Langsung masuk ke muka. Karena kan ada yang tipe petarung yang mundur. Kalau aku tipe yang nabrakin badan gitu ya. Iya. Jadi bodo amat lu kena gitu. Tapi gue yang penting gue kenain lagi gitu ya. Ya gitu lah jangan lebih. Gokil. Ya gitu caranya guys. Kalau misalnya tetap harus ada yang defend ya. Bener, Harus ada yang defend ya. Nangkis semuanya ya. Tapi kita juga harus langsung offend ketika defend gitu ya. Ya itu karakter petarung sih biasanya. Ada yang sukanya main kaki terus, terbang, nendang. Aku nggak bisa kalau terbang nendang. Berat. Coba dong. Siapa tahu kan nanti berat badannya tuh kayak tadi the power of mind. Siapa tahu ringan kata gitu. Kalau latihan bisa, cuma pas udah turun matras jadi nggak efektif gerakannya. Oh gitu. Gerakannya jadi nggak efektif. Nggak efektif ya. Kenapa tuh? Karena apa? Pertama adrenalin ya. Gitu. Di matras kan beda ya. Oh iya, udah ada tekanan lah. Iya, gitu. udah tuh sebenarnya kalau kita turun matras tuh gemeter gini. Gitu. Cuman Oh gitu, padahal gemeter ya. Nah, gemeter. Oh gitu. Nah, gimana tuh caranya mengatasi groginya?
kayak Kak. Fokus. Tapi tetap gemeter. Boy. Manggilnya boy. Panggilnya boy. Boy. Karena emang kayaknya cowok banget nih ya, boy. Atau Nama boy itu tuh dikasih sama senior tarung derajat, dia ngasih nama aku boy. kenapa emang semua nama adik-adik juniornya dikasih nama panggilan gitu sama mereka? Nggak tahu kenapa, pokoknya dipanggilnya boy aja. Boy gitu ya. Boy, masuk boy tangkis. Wah sih. Boy. Tapi antara latihan dan kuliah saling beriringan dong, seimbang, Balance, ya alhamdulillah. semuanya ya. Oke, nggak ada masalah ya semuanya ya. Aman. Oke. Untuk dari kampus sendiri ada apresiasi apa atau enggak? Ada nggak? Buat aku sendiri. Iya. Nggak ada. Belum ada. Apresiasinya diundang loh di visibility. Dimasuk di visibility. Jadi biasa dikenalin ya ini ya. Ini apresiasi kita untuk Kak Eka. Halo Kak Eka. Ya. Halo. Nanti siapa tahu abis ini ada Pak Rektor nyambut Kak Eka gitu kan. Pak Ikut pon. Rektor, ini saya Eka Pak. Nanti Tolong ikut ya, pon, Pak. nanti ikut pon kalau misalnya kamu bisa kena senasional gitu ya. Siapa tahu kamu nanti bukan Pak Rektor lagi gitu ya. George Bush nanti. Salah. Gitu. Ada senior aku Di mana? Kang Yunus, dia nanti kan persiapan pon nih. Dia ikutan pon di semester berapa nih kuliah di sini? Dia S2 sekarang. Oh S2 di Unpak juga? Iya. Apa manajemen? Aku nggak tahu lagi jurusan. Aduh. Tapi dia lagi persiapan pon buat nanti. Buat nanti ya? Iya. Berarti kamu nanti masuk seleksi nggak nih pon? Aminin ya. Aminin sih. Aminin ya, Aminin amin. ya. Berarti maksudnya akan didelegasikan lah katakanlah seperti itu ya? Kalau Berarti. punya masih lanjut sih dan bagus ya. Iya. Kenapa enggak? Insya Allah ya kita doakan semoga Kak Eka masuk ke seleksi PON ya, amin ya. Jangan patah semangat ya Kak Eka ya, pokoknya baru kaki cedera doang sama itu bisa kan udah gitu doang, yuk kirain cuman gitu ya. Anggaplah begitu aja berarti pikiran orang tua kan doa. Makasih Bun Bapak. Iya, udah gitu dong ya. Jangan lupa berterima kasih ya sudah melahirkan kamu di dunia ini. Oke guys, ini seru banget ya ngobrol sama Kak Eka ya. Ternyata di balik apa kisahnya Kak Eka jadi juara ini ada ya tadi loh perjuangannya dia yang gagal gitu kan, mencoba lagi bahkan mencoba hal yang baru terus ya berarti dalam hidupnya ya enak ya. Dan sampai sekarang ini pasti bakal konsisten dong. Amin. Karena Amin, udah konsisten. karena udah ini maksudnya udah katakanlah kamu tuh udah apa ya udah dibuka jalan nih gitu kan, dikasih tahu gitu loh ya dong yang tadinya nyari Harus dipertahankan. iyalah harus gitu ya. Kita doakan saja semoga tidak pensiun dini. Ya, iya kan itulah itunya atlet itu adalah mimpi buruknya atlet adalah pensiun dini ya itu guys ya. Jadi makanya semoga Kak Eka sehat-sehat terus ya. Amin. Oke, nggak kerasa ya Kak Eka kita sudah berapa lama ini ya, tadinya pengen sebentar malah jadi panjang ya. Begitulah kalau ngobrol di visibility terasa nyaman nggak? Nyaman Karena dia banget. masuk fisik. Iya, masuk fisik. Pokoknya atlet Bogor yang sekarang mau masuk kuliah, aku saranin masuk. Bagus banget Kak Eka. Aduh, makasih banyak ya Kak Eka. Jadi nanti anak-anak jangan salah loh, di Visip ini kita menerima semua atlet ya. Mau yang akademik juga bisa. Kok kalian mau yang udah punya backgroundnya akademiknya biologi misalnya atau apa bisa masuk di Visip bisa. Jangan khawatir gitu kan. Kita membuka semua background ya teman-teman ya. Oke. Coba Kak Eka jangan lupa masuk ke Visip, daftarnya di pmb@unpak.ac.id. Panjang banget ya. Ya, bisa lah. Teman-teman jangan lupa daftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di .unpak.ac.id. Salah ya? pmb.unpak.ac.id. Apa sih? Iya kan bener ya? Iya bener guys, aku lupa lagi. Padahal aku ngajarin kamu tadi. Bohong. Ya jadi gitu ya guys, kalau mau daftar langsung aja lihat infonya di pmb.unpak.ac.id ya. Jangan lupa kita tunggu, sekarang udah sampai gelombang kedua dan kita akan buka gelombang sampai gelombang berikutnya sampai teman-teman ingin ikut mendaftar kita. Oke guys, tetap di visibility. Kak Eka, aku lupa. Follow IG-nya dong, IG-nya kasih tahu IG-nya apa? Oh iya, IG aku Eka Fitri, I-nya 2 di ujung, Eka Fitri I_OCT. Oke, nanti ada di bawah sini ya guys. Kalau mau follow, langsung aja follow di @eka fitrinya I 2 kali. _OCT. underscore
OCT ya teman-teman, jangan lupa di follow, nggak apa-apa follow aja ya, nanti biar followersnya naik dari sini gitu. Oh, kan nanti ikutan naik juga kita. Bohong. Oke, kayak Kak ada kata-kata nggak buat teman-teman yang lainnya nih? Tadi kan selain udah kasih tahu masuk sini, ada lagi nggak kehebatan Visip itu apa? Kalian mau tahu nggak sih kehebatan Visip apa? Asik, apa tuh? Masuk aja dulu. Gitu. Kalian juga tahu kok. Iya. Keunggulan yang Visip punya nih apa? Asik. Iya, selain kita, selain kita berdua ini. Oke, jangan kemana-mana teman-teman semuanya. Tetap stay tune di Visibility, Visible and Credibility. Oke.